Hai sahabat Rit Sarla, ada harga untuk semua yang kita inginkan dalam hidup. Mau punya kebebasan, prestis, kenyamanan, apapun, bayar, nggak ada yang gratis. Bila selama ini yang umumnya orang tahu membayar apa-apa itu pakai uang, saya kasih tahu, uang saja tidak cukup. Ada dua hal lagi yang harus Anda punya agar bisa membeli dunia ini, yaitu pengetahuan dan waktu. Itulah 3 mata uang kehidupan. Yang pertama uang, kedua pengetahuan, ketiga waktu. 3 mata uang ini berfungsi sebagai instrumen pembayaran. Cara pakainya dari 3, gunakan 2 mata uang untuk membayar satu yang lainnya. Misalkan, bila ingin memiliki uang, maka bayarlah dengan pengetahuan dan waktu. Gunakan pengetahuan Anda untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain dan berusaha dalam waktu yang cukup hingga berhasil, dan Anda akan mendapatkan banyak uang. Bila ingin memiliki pengetahuan, maka bayar dengan uang dan waktu. Gunakan uang Anda untuk membeli pengetahuan yang Anda inginkan dan alokasikan waktu untuk mempelajari pengetahuan itu hingga Anda mahir. Dan bila ingin memiliki waktu, maka bayarlah dengan uang dan pengetahuan Anda. Bayar orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang harus Anda kerjakan, dan gunakan pengetahuan Anda untuk membangun sistem yang dapat berjalan dengan baik sehingga Anda memiliki banyak waktu. Jangan salah memperlakukan 3 mata uang ini, nilainya tidak sama. Waktu adalah yang paling berharga. Pengetahuan dan uang yang hilang bisa dicari kembali, tetapi waktu yang hilang tak akan pernah kembali. Paling berharga kedua adalah pengetahuan. Baru yang ketiga adalah uang. Alasannya, bermodal pengetahuan Anda dapat menambah jumlah uang, sementara uang tanpa pengetahuan tidak akan bertahan lama untuk dimiliki. Dan satu lagi, waktu berharga karena tidak ada yang tahu dirinya punya berapa banyak. Bisa tinggal 1 hari lagi, 1 jam lagi, atau bisa jadi setelah melihat video ini. Untuk yang belum pernah berbisnis, baru mau memulai membuat satu, saran terbaik yang harus dipertimbangkan dengan serius bila mau memulai, start small. Mulailah dengan langkah kecil. Langkah kecil tetaplah sebuah langkah, lebih baik daripada gagasan besar tanpa aksi nyata. Peluang sukses mereka yang memulai dengan langkah kecil tidak kurang dari mereka yang memulai pakai langkah besar. Di era digital saat ini, bahkan sangat mungkin memulai semua hanya dari rumah dengan 1 atau 2 staff. Ini itu kerjakan sendiri dulu. Adalah divisi produksi, akunting, sekaligus sales dan marketing. Cerita langkah besar, kantor yang mewah, staf puluhan, kendaraan operasional berunit-unit. Nantilah itu kalau sudah paham bagaimana semua berjalan. Di awal, belajar mencari order, mendapatkan pesanan, membuat bisnis bisa berjalan secara lancar dan untung. Itu jauh lebih penting daripada langsung bermimpi punya cabang di mana-mana. Selain itu, ada beberapa alasan positif mengapa mulai dari kecil itu baik untuk memula. Yang pertama, risiko lebih rendah. Karena pemula sangat rentan melakukan kesalahan. Bila terjadi sesuatu yang buruk, kesempatan untuk mencoba kembali lebih besar. Yang kedua, meminimalisir kebocoran. Bisnis yang ramping memungkinkan kontrol yang lebih baik. Memulai dari kecil mencegah terjadinya kebocoran yang tidak perlu, yang biasanya memang terjadi pada para pemula. Yang ketiga, fokus pada hal utama. Semakin sedikit yang perlu diperhatikan, semakin tinggi fokus yang dapat diberikan untuk hal-hal yang memang sangat penting. Dan yang keempat, fleksibilitas. Bila ternyata pasar tidak sesuai asumsi, Anda dapat melakukan pivot atau penyesuaian bisnis dengan cepat, mengganti produk atau layanan yang lebih tepat untuk bisnis Anda. Berbisnis itu disebut mudah, ya mudah. Tidak rumit, ya emang tidak rumit. Tetapi kalau tidak ada ilmunya, akan jadi tidak mudah dan rumit. Ketika bisnis membesar, tidak dicari pun hal-hal bisa jadi masalah dan rumit. Makanya, lakukan hal rumit ketika masih muda dan lakukan hal besar ketika itu masih kecil. Kata pepatah, perjalanan ribuan mil dimulai dari 1 langkah. Usaha memindahkan gunung dimulai dengan memindahkan batu-batu kecil.
Coba kita perhatikan bagaimana cepatnya teller bank menghitung uang, atau koki memotong sayur, atau kasir menghitung dengan kalkulator. Luar biasa cepatnya bukan? Sat-set aja selesai semua sebentar saja. Bagaimana kalau kita bukan teller, koki, atau kasir? Bisakah kita menjadi secepat mereka? Bagaimana dengan yang bergerak di bidang penjualan seperti sales dan pelayan toko? Adakah yang bisa dioptimasi dari sisi kecepatan? Apa yang bisa ditingkatkan kecepatannya agar performa masuk kategori mantap? Sebetulnya, kunci kecepatan adalah pengulangan. Kalau tiap hari melakukan satu hal, sangat mungkin untuk menjadi lincah dan cepat sampai buat yang lihat jadi wow. Dan dalam dunia penjualan atau pelayanan, ada saja hal-hal berulang yang dilakukan seorang tenaga penjual dan wiraniaga. Misalnya, menjawab pertanyaan yang sama seputar produk dan mendemokan produk kepada peminat. Peminat-peminat yang hendak mencari tahu produk dan layanan yang ditawarkan biasanya akan menanyakan hal yang sama itu saja. Misalnya, seputar harga, spesifikasi, cara pakai, prosedur pemesanan, garansi, dan semacam lainnya. Sehingga pertanyaannya terprediksi. Atas hal-hal yang berulang ini kecepatan bisa ditanamkan. Anda bisa menggunakan sales script dan role play sebagai alat pelatihan untuk meningkatkan kecepatan menjawab pertanyaan dan mendemokan produk. Si personel perlu terus dilatih sampai tahap bisa menjawab dan melakukan tanpa berpikir dan otomatis. Tim akan menjadi hebat, itu karena dilatih, bukan bawaan lahir. Nggak ada yang dari orok pintar menjawab pertanyaan pelanggan. Bagaimana kalau kali ini saya ajak Anda berpikir dengan sederhana sekali? Kalau saya minta untuk menyederhanakan bisnis Anda sampai jalan cuma dengan 2 fungsi paling dasar dan menghapus fungsi lainnya, Anda akan pertahankan fungsi apa dan apa? Kalau saya akan memilih 2 fungsi ini, yaitu produksi dan pemasaran. Mengapa? Karena bisnis bermula dari adanya produk dulu. Kata produk di sini bisa adalah barang, bisa adalah jasa. Jangan hanya diterjemahkan sempit harus barang fisik, tidak. Produk adalah output dari produksi. Produksi juga jangan dibatasi hanya di mesin dan peralatan saja. Jasa pun ada fungsi produksi. Kalau bahas produk, maka di dalamnya termasuk soal rasa, varian, kemasan, kualitas, ukuran, tampilan, fitur, dan semacam lainnya. Biar jadi produk yang paling dicari, tentu produk harus ada keunggulannya. Bicara keunggulan produk, mesti ingat prinsip ini. Keunggulan adalah apa yang Anda punya, tapi orang lain tak punya. Kalau Anda berpikir menjadikan hal-hal seperti enak, berkualitas, bagus, rapih, bersih, ramah, itu sebagai keunggulan, Anda baca ulang prinsip tadi. Apa yang orang lain punya juga, maka itu bukan keunggulan. Itu lebih tepatnya jadi sebuah standar. Artinya, pasar teredukasi dengan standar seperti itu, bahwa produk semacam ini, standarnya adalah seperti ini. Sekarang coba Anda jawab. Apa yang produk Anda punya, tetapi orang nggak punya? Itulah keunggulan Anda. Produk yang sudah dipasang keunggulan ini kemudian ditawarkan ke pasar. Nah, agar bisa laris manis, fungsi kedua tadi juga harus jalan, yaitu fungsi pemasaran. Kok bukan pilih fungsi penjualan? Karena untuk urusan datangkan pembeli sebanyak-banyaknya, itu fungsinya pemasaran yang mampu. Bisa produksi, tapi nggak ada atau sedikit yang beli, kan jadi susah. Fungsi pemasaran bicara mengenai segmen, target pasar, pemposisian produk, branding, promosi, distribusi, iklan, dan semacamnya. Begitu fungsi pemasaran sukses, penjualan akan jadi mudah. Akan jadi banyak yang tahu, mau coba datang, akhirnya beli, lalu ingat lagi, lalu beli lagi. Bandingkan kalau Anda pilih perkuat fungsi penjualan, Anda siap jualan, tapi yang datang sedikit. Peluang jualan jadi rendah bukan? Mengapa saya bahas 2 fungsi dasar ini, yaitu produksi dan pemasaran? Karena banyak pebisnis yang begitu mesin bisnis sudah on, fokusnya malah lari. Berpikirnya jadi rumit sekali, menghabiskan waktu untuk mengurusi 80% hal yang hanya berkontribusi atas 20% hasil. Sibuk,
tapi tak produktif. Mengapa tidak fokus saja pada 20% hal yang menghasilkan 80% hasil? Padahal kita semua terikat dengan keterbatasan sumber daya, yaitu tenaga, waktu, dana, dan pikiran. Seingat saya, prinsip ekonomi sampai sekarang pun bunyinya masih sama. Bagaimana dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya? Belum berubah jadi pengorbanan sebesar-besarnya untuk mendapatkan hasil yang sekecil-kecilnya. Betul begitu? Banyak pebisnis yang bercita-cita punya bisnis yang autopilot, jalan sendiri, dan terus bawa duit masuk. Bisa, dan bahkan banyak yang sudah mendapatkan kondisi autopilot itu. Hanya saja, kalau bicara autopilot, ada yang berbeda dari konsep autopilot yang sesungguhnya dengan autopilot di masyarakat awam. Orang awam berpikir autopilot artinya betul-betul lepas tangan, tidak diapa-apakan sama sekali bisnisnya, lepas merdeka. Sementara kalangan manajemen menerjemahkan autopilot sebagai kondisi di mana top manajemen terlibat secara minim, tetapi masih jadi pengendali dan pengawas perusahaan. Minim bukan artinya tidak terlibat sama sekali ya. Disebut minim karena mereka mengendalikan dan mengawasi perusahaan dari angka-angka yang tersaji dalam suatu laporan ringkas. Istilah kerennya membaca laporan dalam dashboard. Selama angka di dashboard berada dalam parameter aman yang sudah ditentukan, perusahaan dianggap berjalan dengan baik. Namun, bila angkanya di luar parameter yang diizinkan, manajemen ambil langkah koreksi. Informasi dalam dashboard bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis. Parameter yang diawasi dalam dashboard misalnya seputar keuangan, meliputi pendapatan, biaya, keuntungan, margin, dan arus kas. Lalu yang kedua, kinerja operasional, meliputi produktivitas karyawan, tingkat stok, dan penggunaan bahan baku. Dan yang ketiga, pemasaran, meliputi penggunaan anggaran pemasaran, persentase pangsa pasar, dan jumlah pelanggan baru. Lalu yang keempat, penjualan, meliputi nilai omset, jumlah transaksi, tingkat pembelian per pelanggan. Jadi, autopilot bisa dicapai di belakang setelah alat manajemen seperti IBP, SOP, struktur organisasi, job desk, KPI sudah dipasang dan dijalankan secara baik. Kalau baru mulai langsung mau autopilot, itu namanya mau lepas tangan. Bisnisnya juga bisa ikutan lepas. Tantangan paling besar dalam mengelola bisnis adalah menjaga performa yang terus bagus sepanjang waktu. Karena argo terus jalan, kalau performa turun, resiko pasti nombok. Hasil terburuk maksimal yang boleh dicapai adalah impas. Pendapatan setara dengan biaya, nggak ada sisa. Di bawah impas itu artinya rugi. Kalau terjadi dalam periode panjang, jangankan perusahaan, kerajaan pun bisa runtuh. Jenis masalah terbesar dari penurunan performa adalah turunnya penjualan. Kalau ketemu situasi, orang itu cuma dua golongan. Kalau bukan golongan cari solusi, artinya dia golongan cari alasan dan cari pembenaran. Alasannya pasar lagi turun lah, ekonomi lagi resesi lah, dunia lagi krisis lah, sampai urusan Rusia perang dengan Ukraina jadi alasan omsetnya turun. Padahal cuma jualan lemper. Apa urusannya dengan semua itu coba? Kata kita pasar lesu, tapi kalau kepala coba tengok keluar saja sedikit, bisa kelihatan. Kalau orang lain masih jualan sampai keringetan, mall masih terus ramai, antaran kurir masih penuh. Bahkan setiap hari depan pagar rumah sebelah selalu ada teriakan, paket, paket. Pasar itu gak lesu, tetapi pindah ke penjual yang lebih oke komunikasinya, oke barangnya, oke harganya, oke teknik pemasarannya, oke strateginya, dan oke servisnya. Kalau lagi ada masalah, jangan sampai pemimpin jadi bagian dari masalah. Ke bawah virusnya menular dengan kecepatan cahaya. Setiap meeting malah jadi volume curhat. Di bawah seperti apa adalah penggambaran, di atas seperti apa. Saat di atas mati ide, bawah mati eksekusi. Kalau ketemu masalah, semestinya atas yang bagian mikir jalan keluar,
menuntun orang-orang keluar dari kegelapan ke tempat yang terang. Bawah jangan diminta mikir, nggak akan mampu. Keputusan itu harus dari atas. Saat atas terlihat lemah, bawah akan terlihat tanpa harapan. Karenanya atas harus kuat secara ide, gagasan, eksekusi. Yang di bawah nanti akan terbakar api semangat semua. Kalau omset drop, lagi bingung dan galau, pemimpin harus terlihat optimis di depan tim. Tapi kan manusia banget, butuh teman cerita. Betul, tapi ingat, kalau mau sharing jangan ke bawah, tapi ke samping atau ke atas. Maksudnya diskusi dengan orang yang satu level atau dengan yang lebih hebat. Mereka akan memahami dan memberikan solusi. Jadi dapat jalan keluar. Diskusi dengan orang bawah bukan solusi yang didapat, tapi jadi dapat kawan buat gemetar bareng, cemas bareng. Positifnya jadi ada bahu tempat untuk bersandar, untuk nangis terisak-isak dan terseduh-seduh. Itulah sahabat, bisnis yang besar, yang autopilot itu dimulai dari bisnis yang kecil, yang membentuk SOP, yang membentuk KPI, yang membentuk jalannya perusahaan agar bisa kita lepas dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teruslah melangkah, teruslah melaju, dan teruslah berharap serta berdoa, karena setiap hasil yang didapat tidak akan pernah mengkhianati dari waktu. Andai hidup ini seperti naik lift, semua bisa mencapai lantai atas semudah pencet-pencet angka saja, tinggal tut, lalu sampai di tujuan. Sayangnya, hidup ini lebih seperti mendaki gunung sahabat. Untuk tiba di puncak butuh keinginan yang kuat, daya tahan, kerja keras, dan pantang menyerah. Mau pengusaha pun sama, siap-siap saja ketemu tanjakan di atas di sana sini. Belum lagi dramanya dan banyak serinya. Tahun-tahun awal dikerjai anak buah, tahun berikutnya ditipurkan kerja, tahun berikutnya nota tak tertagi jumlahnya, seperti badai yang menyapu untung dari awal usaha. Banyak yang tidak tahan dalam prosesnya dan menyerah begitu saja, meninggalkan semua yang sudah diusahakan dari pertama. Perjalanan menuju puncak jadi seperti mendaki dengan telanjang kaki. Puncak tercapai, tetapi luka di mana-mana oleh duri dan tajamnya batu. Mengapa hal-hal besar mesti diraih sesulit itu? Mengapa tidak lebih cepat dan mudah saja? Sesungguhnya semua kesulitan dan perjuangan itulah yang membuat sesuatu itu lebih bernilai dan berharga. Oke sahabat, jika kalian ingin dibantu tentang legalitas usaha, silahkan, karena kami sedang ada paket promo untuk program UMKM naik level. Ada layanan NIB, NPWP, SPPPIRT, Patan Merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, Barcode, layanan KANI, layanan standar full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai, proses hitungan jam selesai, Certified BNSP, BPCBH, dan Certified Kemenkop UKM. Semoga dengan layanan ini kami bisa membantu sahabat dalam menguatkan legalitas usaha sahabat, karena legalitas usaha yang lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Itu saja sahabat yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat terus semangat, terus berjuang, dan terus berdoa, dan semoga kesuksesan selalu menyertai sahabat. Terima kasih atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.